Katrina McKenzie, seorang polisi cantik dari Amerika, datang ke Indonesia dalam misi pelatihan antar negara. Setelah kehilangan suaminya dalam tugas beberapa tahun lalu, hatinya membeku, hingga ia bertemu dengan Alim, seorang penjual gorengan yang sederhana namun hangat. Hari-harinya yang sepi mulai berubah, dari secangkir teh panas, senyum tulus, hingga obrolan ringan di pinggir jalan. Namun kisah cinta mereka tak sesederhana kelihatannya. Di tengah persiapan pernikahan, Katrina terkejut ketika mengetahui bahwa Alim bukan hanya penjual gorengan, ia adalah pengusaha sukses yang menyamar. Alim ingin menemukan cinta sejati, bukan cinta karena uang. Kini Katrina dihadapkan pada dilema. Apakah ia jatuh cinta pada pria sederhana atau pria kaya? Dan yang lebih penting, apakah ia mencintai sosok Alim atau kenyamanan yang bisa ia bawa? Matahari Jakarta belum sepenuhnya bangun ketika Katrina McKenzie menyusuri trotoar pagi dengan langkah pelan. Seragam trainingnya sudah mulai basah oleh keringat, tapi ia terus berlari kecil. Napasnya naik turun bukan karena lelah, tapi karena hatinya berat. Sudah 2 minggu ia berada di Indonesia, mengikuti program pelatihan antar negara. Sebagai polisi wanita di Divisi Investigasi Amerika, Katrina punya jam terbang tinggi. Tapi semua pengalaman dan pelatihan itu tak pernah bisa mengajarkannya satu hal. Cara mengatasi sepi. Sejak suaminya tewas dalam tugas di Meksiko 2 tahun lalu, Katrina seperti berjalan dalam kabut. Ia mencoba terapi, yoga, bahkan memelihara 2 kucing. Tapi tetap saja malam terasa hampa, pagi terasa beku. Dunia masih berputar, tapi jiwanya tertinggal di masa lalu. Hari ini aku cuma mau jogging, beli air mineral, lalu balik. Jangan drama, gumamnya sambil menarik napas panjang. Tapi takdir kadang suka iseng. Ketika ia memutuskan untuk memotong jalan lewat gang kecil, hujan tiba-tiba turun deras. Bukan rintik-rintik, tapi hujan Jakarta yang suka datang mendadak. Seolah langit sedang marah. Katrina menepi di bawah pohon, menggulung lengan jaket trainingnya sambil melihat sekeliling. Tak ada ojek, tak ada toko. Hanya ada satu gerobak kecil berwarna biru dengan tulisan Gorengan Bang Alim. Dari gerobak itu, keluar aroma yang mengingatkan Katrina pada kentang goreng jalanan di festival musim panas di Texas. Hangat, renyah, dan entah kenapa, nyaman. Seorang pria muda, dengan rambut agak berantakan dan senyum yang tak dibuat-buat, berdiri di balik gerobak itu. Ia memakai celemek lusuh dan sedang membalik tempe goreng di atas wajan besar. "Permisi, Bu." Mbak, Miss." Ucapnya gugup, mencampur bahasa Indonesia dan Inggris. Katrina tersenyum kaku. "Just Katrina is fine." "Oke, Katrina," ujarnya sambil nyengir. "Mau gorengan? Tahu isi lagi hot nih." Katrina mengernyit. "Gorengan? Snack. Deep fried. Crispy," ujarnya sambil membuat gerakan tangan seperti ledakan kecil. "Enak buat yang lagi galau." Katrina tertawa pelan. Tawa pertama dalam beberapa hari ini. "Galau, ya?" Ia mengulang kata itu. Alim mengangguk sambil menyerahkan plastik kecil berisi gorengan. Galau itu, kayak hati patah, pikiran bingung, tapi masih bisa makan. Katrina menerima plastik itu, lalu duduk di kursi plastik kecil yang disediakan di samping gerobak. Hujan terus turun. Jalanan mulai sepi. Hanya suara gemericik dan gelegak minyak yang mengisi udara. "Namamu siapa?" tanya Katrina, sambil menggigit tahu isi yang masih panas. "Alim." "Cuma Alim?" "Cuma?" "Iya. Karena saya nggak penting. Yang penting gorengan saya." Ia terkekeh kecil. Katrina menatapnya. Senyum itu bukan senyum orang yang sedang menjual sesuatu. Itu senyum orang yang sudah berdamai dengan hidup. "Apa kamu selalu dagang di sini?" "Setiap pagi. Dari subuh sampai jam 10. Habis itu saya..." "Ya, hidup aja." Jawaban itu aneh, tapi Katrina tak ingin bertanya lebih jauh. Entah kenapa ia merasa nyaman. Alim tidak menanyakan dari mana ia berasal, tidak memuji matanya yang biru, tidak juga berusaha mencuri perhatiannya seperti banyak pria yang pernah ia temui. Alim hanya ada.
Dan itu cukup. Hujan mereda. Katrina berdiri mengusap jaketnya yang masih lembab. Berapa harganya? Untuk Katrin, gratis. Tapi janji harus balik lagi besok. Katrina tertawa. Kamu selalu kasih gorengan gratis ke cewek bule? Enggak. Tapi kalau cewek bulenya, senyum kayak Katrin, saya kasih bonus tahu 2. Hari itu, Katrina pulang dengan plastik gorengan, hati yang sedikit lebih ringan, dan senyum yang mulai muncul di ujung bibirnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menunggu esok hari. Pagi di Jakarta selalu punya caranya sendiri untuk menyapa orang. Ada yang disapa dengan kemacetan, ada yang disambut aroma nasi uduk dari warung pojok. Tapi pagi Katrina, disambut suara minyak mendesis dan wangi tempe goreng, Katrina datang lebih pagi dari biasanya. Masih mengenakan kaos dan legging olahraga, rambutnya dicepol asal. Ia bahkan belum sarapan. Tapi di benaknya cuma satu, gerobak biru itu. Alim sedang menyusun tahu isi di rak besi kecil. Ketika melihat Katrin datang, senyumnya langsung muncul seperti refleks. Katrin pagi-pagi amat. Kangen tahu isi. Katrin duduk di bangku plastik yang sama seperti kemarin. Lebih kangen suasananya. Ujarnya jujur. Alim berhenti sejenak, lalu menatap Katrin dengan mata yang tak menuntut, hanya menunggu. Suasana Jakarta? Katrina menggeleng pelan. Suasana mau kamu, gerobak ini, gorenganmu, damai aja gitu. Alim tak berkata apa-apa, hanya tersenyum kecil, lalu menuang adonan bakwan ke wajan. Hening. Tapi hening yang tak canggung. Seperti 2 orang yang sudah saling tahu kalau tidak semua luka butuh kata-kata. Suamiku meninggal 2 tahun lalu, ucap Katrina tiba-tiba. Alim menoleh, namun tetap diam. Ia tidak menimpali dengan kalimat-kalimat klise seperti turut berduka atau yang sabar ya. Ia hanya menunggu. Kami sama-sama polisi. Dia terbunuh waktu misi di luar negeri. Aku hancur. Semua terasa kosong. Aku ikut pelatihan ke berbagai negara cuma biar nggak perlu pulang ke rumah yang kosong. Katrina menarik napas. Dan, entah kenapa, baru di sini aku bisa duduk tenang. Di depan gerobak gorengan. Alim tertawa kecil. Gerobak saya emang punya kekuatan spiritual, bisa bikin orang curhat tanpa sadar. Katrina ikut tertawa meski matanya masih sembab. Dulu waktu kecil, lanjut Alim, saya juga pernah kehilangan. Ayah saya meninggal waktu saya masih SD. Sejak itu saya bantu ibu jualan gorengan. Sampai sekarang entah kenapa, gorengan selalu jadi tempat saya balik. Bahkan waktu saya udah kuliah dan kerja macam-macam, ujung-ujungnya balik lagi ke gorengan. Katrina menatapnya heran. Kamu kuliah? Iya sempat, teknik mesin. Tapi ya, hidup muter-muter. Kadang kita pikir kita punya rencana, hidup punya rencana sendiri. Kalimat itu mengendap di hati Katrin. Ia seperti menemukan cermin. Ia yang biasa merasa lebih tahu tentang banyak hal, sekarang duduk di depan penjual gorengan yang justru lebih dewasa dalam menerima hidup. Saya suka filosofi gorengan, kata Alim tiba-tiba. Katrina mengernyit. Gorengan punya filosofi? Punya, dong, jawab Alim sambil menunjuk tahu isi. Luar renyah, dalamnya hangat, kayak manusia. Kadang kita terlihat kuat, tapi dalamnya masih lembut, rentan. Tapi justru itu yang bikin manusia indah. Katrina tersenyum lebar. Bukan karena tahu, isi yang ia gigit, tapi karena cara Alim memandang dunia. Sederhana, tapi dalam. Tidak rumit seperti laporan kepolisian. Tidak penuh tekanan seperti rapat-rapat taktis. Kenapa kamu masih sendiri, Alim? Tanya Katrina iseng. Alim pura-pura berpikir. Soalnya yang mau sama penjual gorengan susah dicari. Kalau dia bukan cuma penjual gorengan, tapi orang baik yang bikin perempuan bisa tersenyum lagi, itu gimana? Alim menoleh, dan untuk pertama kalinya ia tampak sedikit gugup. Ya, itu mungkin baru pertama kali saya dengar. Katrina memandangi gorengannya yang tinggal setengah. Hujan kemarin mungkin sudah reda, tapi hujan di hatinya baru mulai mereda. Hari ini, ada kehangatan yang perlahan masuk, dan sumbernya bukan dari tahu isi, tapi dari tangan yang menggorengnya. Kamu bakal jualan terus sampai tua.
Tanya Katrina pelan. Alim hanya tersenyum. Mungkin. Atau mungkin nanti takdir bawa saya ke tempat lain. Tapi sejauh ini, saya betah di sini. Apalagi sejak ada pelanggan baru yang suka curhat pagi-pagi. Katrina menunduk, menahan tawa yang hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai polisi, bukan sebagai bule, bukan sebagai perempuan yang beda, tapi sebagai manusia biasa yang sedang mencoba hidup lagi. Dan mungkin, hanya mungkin, hidupnya mulai berubah sejak tahu isi pertama itu. Hujan datang tanpa peringatan. Bukan gerimis romantis yang bikin kangen, tapi hujan deras yang bikin pasar tradisional jadi lautan plastik, terpal, dan sandal jepit licin. Katrin berdiri canggung di depan pasar Cipulir, menatap langit seperti marah padanya. Payung lipat di tangan sudah kalah sebelum perang, rusak digilas angin. Jaket tipisnya basah, dan rambut pirangnya menempel di wajah. Tapi meski kesal, ia tak bisa menahan tawa kecil saat melihat sekeliling. Orang-orang berlari. Ada yang tetap cuek jualan. Ada yang malah joget di tengah hujan sambil teriak, "Diskon, diskon karena hujan." Lalu tiba-tiba, Katrin menoleh. Di kejauhan, seorang pria berkaus lusuh dan sandal swallow melambai-lambai dengan payung hijau terang. Alim, ia berlari kecil, memayungi Katrina dengan senyum secerah langit sebelum hujan. Tumben ke pasar. Lagi nyari tahu isi yang premium ya? Godanya. Katrin tertawa. Suara tawanya tercampur air hujan. Aku pikir kamu jualan di trotoar. Ternyata punya cabang juga di pasar. Enggak. Aku lagi beli minyak goreng sama cabe. Tapi ternyata semesta tahu kamu butuh payung. Alim mengangkat alis, sok pahlawan. Aku kesini buat nyari panci kecil. Aku mau coba masak sendiri. Katrin mengangkat kantong plastik kecil di tangannya. Isinya cuma satu panci aluminium murah. Wah, gorengan homemade buatan Katrin McKenzie? Harus masuk museum tuh. Katrin meringis. Enggak, gorengan sih. Aku mau coba bikin telur ceplok sama mie instan. Tapi jadi malah beli panci doang. Terus hujan. Mereka berjalan bersama di bawah payung sempit itu. Bahu saling menyentuh. Tak ada yang bicara banyak. Hanya menikmati bunyi hujan dan hiruk-pikuk pasar yang perlahan berubah jadi orkestra basah. Aku suka pasar kayak gini, kata Katrina pelan. Kenapa? Tanya Alim. Karena semua orang hidup. Gak ada yang pura-pura. Mereka basah kuyup, ketawa, marah, nawar cabai. Tapi semuanya nyata. Di kantor, aku sering lihat orang pakai seragam, senyum palsu, obrolan diplomatis. Di sini, semua apa adanya. Alim mengangguk pelan. Hidup kadang terlalu ribet ya, padahal yang kita butuh cuma telur ceplok dan tawa jujur. Katrin tersenyum, lebar. Dan gorengan. Alim tergelak. Wajib. Gorengan itu comfort food nasional. Kalau hati remuk, makan bakwan. Kalau habis ditolak, makan tempe mendoan. Kalau jatuh cinta, ya makan tahu isi. Katrina mencubit lengan Alim pelan. Kamu pasti punya buku khusus ya buat filosofi gorengan. Alim menjawab dengan senyum misterius. Gak perlu buku. Hidup itu sendiri udah cukup jadi guru. Hujan, belum reda, tapi mereka sudah sampai di tempat berteduh kecil dekat parkiran. Warung kopi sederhana dengan bangku kayu dan aroma kopi hitam yang menggoda. Ngopi dulu, tawar Alim. Katrina mengangguk. Mereka duduk berdampingan, menikmati kopi tubruk yang disajikan dalam gelas kaca kecil dan pisang goreng hangat yang entah kenapa terasa lebih lezat karena dibagi berdua. Kalau kamu bisa pindah kemana aja di dunia ini, kamu mau kemana? Tanya Katrin sambil menatap rintik hujan. Alim berpikir sejenak. Ke tempat yang bisa nerima saya apa adanya. Nggak harus negara tertentu. Bisa di gang sempit, bisa di tengah sawah. Asal ada orang yang saya sayang, saya cukup. Katrin menelan ludah. Dadanya hangat. Jawaban Alim itu seperti menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung di hatinya.
Kenapa ia merasa damai di dekat orang ini, kalau kamu... Balas Alim. Katrin menarik napas panjang. Dulu aku pengen ke tempat yang bebas dari kenangan. Tapi sekarang, mungkin aku pengen tinggal di tempat yang mengajarkan aku untuk hidup. Bukan cuma bertahan. Alim menatapnya dalam. Tak ada kata-kata lagi. Mungkin karena percakapan seperti ini tidak butuh kesimpulan. Kadang hanya butuh diam dan kehadiran yang cukup. Payung masih di tangan, tapi hujan sudah mulai reda. Langit Jakarta membuka sedikit celah cahaya. Mereka berdiri, masih di bawah payung yang sama. Langkah mereka tak tergesa, seolah dunia memberi izin untuk melambat sebentar. Saat sampai di depan gerobak gorengan Alim yang kosong karena ia tinggal tadi, Katrine berhenti. "Aku bisa bantu bersihin kalau kamu mau," tawarnya. Alim mengangguk, tapi dengan satu syarat. "Apa?" "Kamu yang bikin teh manis. Aku penasaran rasa teh buatan Katrine." Katrine tertawa sambil mengambil teko kecil yang masih hangat. "Kalau kamu muntah, jangan salahin aku." Alim hanya tersenyum. Dalam hatinya, hari itu adalah hari paling manis. Bukan karena teh, tapi karena wanita asing dengan luka di hatinya itu mulai membuka pintu hidup yang baru. Dan mungkin cinta juga. Malam datang tanpa banyak basa-basi. Langit Jakarta yang biasanya galak, malam itu tampak lembut. Angin hanya berbisik pelan lewat jendela kamar kontrakan Katrine yang sempit tapi rapi. Di meja kecil di pojok kamar, Katrine duduk bersila, menatap selembar kertas kosong dan bolpoin yang sudah 2 kali digigit ujungnya. Ia belum tahu harus menulis apa. Sudah 30 menit ia hanya menatap kertas itu, seakan sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Lalu akhirnya, ia mulai menulis. "Dear Tuhan, aku bukan orang yang paham banyak tentangmu, tapi aku tahu rasanya sendiri. Aku tahu rasanya kehilangan seseorang, dan mencoba tertawa padahal dada kosong. Hari-hariku belakangan terasa aneh. Ada tawa yang tak dibuat-buat. Ada obrolan yang ringan tapi dalam. Ada senyum seorang penjual gorengan yang entah kenapa bikin aku merasa diterima. Namanya Alim. Dia lucu, bikin aku pengen hidup lagi. Tapi, apakah ini cinta? Atau cuman aku yang takut sendiri? Aku nggak minta jawaban sekarang. Tapi kalau boleh, tunjukkan aku jalan. Dengan caramu yang sederhana. Katrine." Setelah menulis itu, Katrine tak menangis seperti biasanya. Ia malah tersenyum. Kecil. Mungkin memang begitu cara semesta bekerja. Mengirim seseorang yang tak kamu duga, lewat cara yang tak kamu minta. Keesokan harinya, Katrin bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ada tugas kepolisian, tapi karena ia ingin melihat matahari terbit dari balkon kecil di lantai 2 warung tempat ia tinggal sementara. Dan entah kenapa, ia juga membawa 2 gorengan sisa semalam. 1 tempe, 1 tahu isi. Cuma 2, tapi seperti punya makna. Di bawah, suara gerobak Alim sudah terdengar. Katrine langsung menuruni tangga dengan langkah cepat. "Pagi," sapa Katrine sambil mengangkat 2 gorengan di tangannya seperti sedang menunjukkan medali. Alim menoleh, lalu tertawa. "Wah, itu sarapan sisa ya? Cinta nggak mengenal basi." Katrine nyengir. "Kalau kamu yang masak, basi pun rasanya tetap enak." Alim terdiam sejenak. Senyumnya mengendur, agak malu. Kak Trin, kamu nanti sore sibuk nggak?" Katrine mengangkat alis. "Kenapa? Aku mau ngajak kamu ke tempat spesial." "Spesial gimana?" "Rahasia dong. Nanti jam 5. Sore ya, aku jemput." Katrine berpura-pura curiga. "Jangan-jangan kamu mau kenalin aku sama ibumu?" Alim tertawa. "Kalau kamu siap di sidang karena belum bisa goreng bakwan, bisa aja." Jam 5 sore, Alim datang bukan dengan gerobaknya, tapi dengan sepeda motor tua yang mengeluarkan suara berisik tapi setia. Katrine naik di boncengan sambil memeluk jaketnya, erat-erat, takut rambutnya beterbangan. Tujuan mereka? Masjid kecil di pinggiran kota. Tempat sederhana tapi penuh warna. Banyak anak kecil lari-lari, ada ibu-ibu yang sedang mengaji di serambi, dan suara azan maghrib yang mengalun lembut. Katrine diam. "Kenapa kesini?" Bisiknya, Alim menoleh.
Kamu bilang, kamu pengen hidup lagi. Aku juga. Dan ini tempat yang bikin aku merasa hidup. Katrina menatap masjid itu. Bukan megahnya yang menariknya, tapi suasananya. Hangat, jujur, tidak menuntut. Sama seperti Alim. Aku belum paham, kata Katrina lirih. Nggak perlu langsung paham. Cukup rasain dulu, jawab Alim sambil mempersilahkan Katrina duduk di bangku kecil dekat taman kecil di samping masjid. Seorang anak perempuan mendekat sambil membawa segelas air putih dan senyum manis. Ini buat kakak, katanya sambil memberikan gelas itu ke Katrina. Katrina menerimanya dengan bingung. Terima kasih, ya. Anak itu pergi begitu saja, lalu melambaikan tangan. Katrina memandang gelas itu. Kenapa anak itu tiba-tiba kasih aku air? Alim tersenyum. Karena di sini, kalau lihat orang asing, mereka kasih apa yang mereka bisa. Sekalipun cuma segelas air. Dan aku juga pengen ngasih kamu apa yang aku bisa. Katrin tak bisa berkata-kata. Matanya mulai basah. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu lama tak merasakan keikhlasan yang seperti ini. Alim, gumamnya. Kamu tahu nggak? Kamu orang pertama yang bikin aku ingin jadi orang yang lebih baik. Bukan karena terpaksa, tapi karena pengen. Alim menunduk. Suaranya pelan, nyaris seperti doa. Kalau kamu mau jalan bareng aku siap nuntun. Tapi, bukan sebagai guru. Sebagai teman. Atau kalau Tuhan izinkan, pasangan. Katrina menatapnya, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kalau kamu ngajarin aku goreng bakwan dulu, mungkin aku bisa pertimbangkan. Mereka berdua tertawa pelan di bawah langit senja. Tak ada musik romantis, tak ada pelukan dramatis. Tapi ada dua hati yang mulai berani membuka pintu, perlahan tapi yakin. Dan di dalam hati Katrina, surat kecil yang ia tulis semalam sudah mulai dijawab Tuhan dengan caranya. Melalui lelaki penjual gorengan yang membuat dunia yang gelap jadi terasa hangat kembali. Udara pagi Jakarta berhembus pelan, membawa aroma gorengan yang sedang digoreng Alim di gerobaknya. Suara kecipak minyak, tawa anak-anak sekolah, dan sapaan pelanggan membuat pagi itu terasa biasa saja. Tapi tidak untuk Katrina. Pagi itu, Katrina datang bukan untuk beli gorengan. Ia datang sambil membawa sesuatu, sebuah map berisi surat. Surat dari kantor kepolisian Jakarta Selatan. Dan senyumnya tidak seperti biasanya. Alim, ucap Katrina pelan sambil berdiri di dekat gerobak. Alim menoleh dan menyambutnya seperti biasa. Kak Trin, nih, aku punya tahu isi spesial. Tambah sambal 2 sendok. Namun Katrina tidak tertawa. Ia hanya duduk, menatap map di tangannya. Ini surat tugas terakhirku di Indonesia. Aku sudah mengajukan pensiun dini dari kepolisian Amerika. Dan aku pengen tinggal di sini, Alim. Alim terdiam. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Katrin mengangguk. Aku sudah temukan alasan kenapa aku masih hidup. Dan kamu, salah satu alasannya. Alim memandang Katrina dalam-dalam. Ada sesuatu yang bergerak di matanya. Bukan air mata, tapi semacam rasa bersalah yang tak bisa ditutupi. Malam harinya, Katrina membuka pintu kamar kontrakannya. Di sana ada sebuah kotak kecil dengan hiasan bunga kertas di atasnya. Tidak ada nama pengirim, hanya satu kertas kecil di dalam. Untuk wanita yang membuat hatiku berdebar untuk pertama kali. Terima kasih sudah membuat dunia yang suram jadi berwarna. Katrin menutup kotak itu dengan senyum aneh. Ia tahu hanya satu orang yang bisa menulis seaneh dan seromantis itu. Alim. Tapi kenapa tanpa nama? Beberapa hari kemudian, Alim mengajak Katrina makan malam di sebuah rumah makan Sunda yang berada di puncak, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Saat mereka duduk, Alim tampak gelisah. Trin, ada yang mau aku ceritain. Katrin meneguk teh manisnya. Cerita aja, aku siap. Alim menatap keluar jendela. Lalu ia menarik napas panjang. Aku bukan cuma penjual gorengan. Katrin mengerutkan alis. Aku sebenarnya pemilik usaha kuliner skala besar di Jakarta. Gerobak gorengan itu cuma hobi.
Aku ingin hidup sederhana, tahu rasanya kerja dari nol. Aku muak dicintai karena uang, status, atau reputasi. Aku mau lihat, apakah cinta itu masih bisa lahir dari kesederhanaan. Katrin mematung. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Dunia di sekitarnya tiba-tiba jadi senyap. Trin, aku nggak bohong. Semua yang aku tunjukkan ke kamu, tentang masjid, tentang keluarga kecil di kampung, tentang hidup hemat, semua itu nyata. Aku cuma nggak mau kamu jatuh cinta pada versi glamour dari aku. Aku cuma pengen kamu jatuh cinta sama hati aku, bukan saldo aku. Katrin berdiri. Jadi kamu menyamar? Tanyanya pelan. Alim mengangguk. Bisa dibilang begitu. Katrin menatap meja, lalu Alim, lalu kembali ke jendela. Hujan mulai turun. Lembut, seperti suasana hatinya yang tak karuan. Kenapa? Kamu nggak bilang dari awal? Aku takut kehilangan kesempatan untuk dicintai apa adanya. Malam itu, Katrina pulang sendiri. Ia tidak menangis, tapi hatinya terasa hampa. Ia merasa dikhianati, tapi sekaligus paham. Alim tidak membohongi dia sepenuhnya. Tapi kejujuran yang ditunda sering terasa sama menyakitkannya dengan kebohongan. Di kamar, Katrina menulis lagi, kali ini tanpa ragu. Dear Tuhan, hari ini aku tahu, ternyata cinta sejati datang dengan ujian. Aku percaya sama Alim. Tapi hatiku belum siap menerima kenyataan bahwa aku jatuh cinta pada pria yang selama ini aku kira sederhana, ternyata menyimpan dunia yang tidak kukenal. Tapi aku juga sadar, ini bukan tentang uang atau status. Ini tentang kepercayaan. Aku masih mencintainya, tapi bisakah aku percaya lagi? Tolong beri aku petunjuk. Katrina. Keesokan harinya, Katrina tidak datang ke gerobak Alim, tidak juga ke masjid kecil yang biasa mereka kunjungi. Ia menghilang dari rutinitas, seolah menepi untuk mencerna semuanya. Alim panik. Ia menelpon, mengirim pesan, tapi tak dibalas. 3 hari kemudian, Alim mendapat kiriman surat tanpa nama. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat. Kalau cinta ini nyata, biarkan aku mencernanya dengan hati yang tenang. Jangan paksa aku percaya. Biarkan aku menemukan jalanku kembali. Kak Alim terdiam lama. Di depan gerobaknya, gorengan mulai dingin, tapi hatinya lebih dingin lagi. Dan untuk pertama kalinya, lelaki yang biasanya tersenyum itu meneteskan air mata. Katrin turun dari kereta di stasiun Tugu, Yogyakarta, dengan ransel di punggung dan hati yang masih berat. Ia butuh waktu, butuh jarak. Jakarta, dengan segala kenangan bersama Alim, terasa sesak. Di Jogja, ia berharap bisa bernapas, berpikir, jernih, dan mendengar hatinya sendiri. Ia menyewa kamar kecil di sebuah losmen dekat Malioboro. Kamarnya sederhana, ranjang kayu, kipas angin, dan jendela yang menghadap ke gang sempit. Tapi dari tempat itu, Katrina merasa lebih tenang. Di malam pertamanya di Jogja, Katrina duduk di warung lesehan sambil menikmati teh poci. Ia membuka buku, catatan kecilnya, buku yang sama yang selalu ia bawa sejak pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia. Aku sedang bersembunyi dari cinta, bukan karena tak cinta, tapi karena aku belum tahu caranya mencintai tanpa takut disakiti. Ia menutup buku itu. Matanya nanar. Hatinya masih berdebat. Kenapa aku harus kecewa? Alim tidak menipuku sepenuhnya. Tapi, kenapa dia harus menyamar? Keesokan harinya, Katrina berjalan tanpa tujuan, hingga langkahnya membawanya ke sebuah masjid tua di ujung gang kecil. Masjid itu kecil, dindingnya hijau pudar, halamannya teduh dengan pohon mangga besar di tengahnya. Ia ragu masuk. Tapi suara azan zuhur yang merdu membuatnya terdorong. Seorang ibu tua dengan kerudung coklat menyambutnya. Mau salat nak? Tanyanya lembut. Katrina tersenyum kaku. Saya belum muslim bu, saya cuma ingin duduk sebentar. Ibu itu mengangguk. Silakan, masjid ini terbuka untuk siapa saja. Bahkan yang hatinya masih bingung. Kadang temukan tenang di sini. Kalimat itu seperti panah yang menancap ke dada Katrin. Ia duduk di sudut,
memandang orang-orang sholat berjamaah, damai, tertib. Tidak ada suara gaduh, tidak ada pamer status. Hanya manusia dan Tuhannya. Air mata Catherine menetes pelan. Entah kenapa, ia memejamkan mata dan berbisik, "Tuhan, kalau Engkau ada, tolong bantu aku. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Aku cinta dia. Tapi aku juga kecewa." Hari-hari berlalu. Catherine sering datang ke masjid itu. Ia mulai membaca buku-buku Islam yang dipinjam dari perpustakaan kecil di sana. Ia banyak bicara dengan Bu Siti, ibu tua yang pertama menyambutnya. "Cinta itu bukan tentang siapa yang paling jujur di awal," kata Bu Siti suatu sore. "Tapi siapa yang tetap bertahan dan memperbaiki diri setelah kejujuran terlambat datang." Katrina menunduk. "Saya takut, Bu. Takut kalau saya kembali dan disakiti lagi." Bu Siti tersenyum. "Kadang, untuk tahu kadar cinta seseorang, kamu perlu mundur. Bukan untuk menjauh, tapi untuk melihat apakah dia mendekat." Sementara itu, di Jakarta, Alim tak berhenti mencarinya. Ia sudah ke rumah kontrakan Katrina, ke kantor polisi, bahkan ke beberapa teman masjid. Tak ada yang tahu. Di malam ke-7 sejak kepergian Katrina, Alim berdoa dengan suara parau. "Ya Allah, jika dia bukan untukku, tenangkan hatiku. Tapi kalau dia jodohku, tolong jaga dia dan kembalikan dia padaku." Di Jogja, malam ke-10, Katrina berdiri di teras masjid tua. Ia melihat bulan penuh di langit. Hening. Lalu ia membuka buku catatannya dan menulis, "Aku belum tahu apakah aku sudah siap kembali. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi marah. Aku hanya ingin cinta yang damai. Jika Alim bisa menerimaku apa adanya, maka aku pun harus belajar menerima dia, dengan segala cerita di baliknya." Ia menutup buku itu, dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Jakarta, ia tersenyum. Esok paginya, ia mengucapkan kalimat yang sudah lama ada di hatinya. Dengan Bu Siti sebagai saksi, di masjid kecil itu, Catherine mengucapkan syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena damai. Beberapa hari kemudian, Catherine berdiri di depan gerobak gorengan yang kini sepi. Alim tidak ada. Tapi di meja kecilnya, ada sebuah catatan tertempel. "Kalau kamu kembali, Trin, aku di tempat pertama kita bertemu. Di bawah pohon trembesi dekat sungai. Aku akan menunggu." Katrina meneteskan air mata, lalu berlari. Kakinya seperti tahu jalan pulang. Langit Jakarta sore itu mendung. Angin bertiup pelan, seolah tahu ada dua hati yang akan bertemu setelah diuji waktu dan perasaan. Catherine berdiri di bawah pohon trembesi tua dekat sungai kecil, tempat pertama kali ia melihat Alim sedang menggoreng tempe dengan serius. Matanya menyapu sekitar, mencari sosok yang selama ini ia rindukan dan takutkan. Dan di ujung jalan setapak, Alim muncul. Masih dengan baju lusuh kesayangannya, tapi wajahnya tampak lebih kurus dan mata itu, mata yang dulu hangat, kini seperti menahan rasa bersalah yang tak sanggup diucapkan. Katrina menarik napas panjang. Hatinya berdegup, bukan karena marah, tapi karena rindu yang sempat ditahan. "Aku kira kamu nggak bakal balik lagi," kata Alim pelan. Katrina menunduk. "Aku butuh waktu, tapi aku nggak pernah benar-benar pergi dari kamu, Lim." Mereka diam, cukup lama. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergerak pelan. "Aku minta maaf," ucap Alim. "Aku tahu aku salah. Aku harusnya jujur dari awal. Tapi aku cuman pengen tahu, Trin. Kalau aku bukan siapa-siapa, apa kamu tetap cinta?" Catherine menatap Alim. "Kenapa kamu nggak percaya sejak awal? Aku datang ke kamu, bukan karena status. Aku bahkan nggak tahu kamu punya apa-apa." Alim menunduk. "Selama ini aku hidup dalam dunia di mana semua orang mendekat karena uang. Cewek-cewek yang ngaku cinta, tapi ujung-ujungnya minta liburan ke Eropa. Aku capek. Aku pengen hidup sederhana. Jualan gorengan itu caraku buat ketemu orang-orang yang jujur."
Katrina melangkah pelan mendekat. Lalu kamu ketemu aku. Alim mengangguk. Dan aku jatuh cinta. Benar-benar cinta. Katrina menahan air mata. Aku juga cinta kamu, Lim. Tapi cinta itu juga butuh kejujuran. Kamu pikir aku nggak punya luka? Aku kehilangan suami dalam tugas. Aku dibentuk oleh kehilangan dan kesepian. Tapi aku belajar satu hal. Lebih baik sakit karena kejujuran, daripada bahagia karena kebohongan. Alim terdiam. Hatinya remuk oleh kata-kata Katrina. Tapi ia tahu itu semua benar. Trin, Alim menarik napas panjang, lalu berlutut. Bukan dengan cincin berlian, hanya dengan tangan gemetar dan suara tulus dari hati yang sudah lelah menunda. Aku mungkin gak sempurna, tapi aku mau memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih mau, maukah kamu menikah denganku? Katrina menatapnya lama. Detik-detik itu seperti menggantung di antara langit mendung dan tanah yang diam. Lalu ia mengangguk pelan, dengan senyum penuh air mata. Ya, Lim, aku mau. Beberapa hari kemudian, Jakarta bersinar cerah. Katrin dan Alim berjalan bergandengan tangan ke kantor urusan agama. Tak ada pesta mewah. Tak ada tamu penting dari kalangan elit. Hanya sahabat-sahabat masjid, ibu-ibu tukang sayur, dan para tetangga gerobak gorengan yang dulu jadi saksi awal cinta mereka. Setelah ijab kabul, Katrina menggenggam tangan Alim erat. Aku masuk Islam bukan karena kamu, katanya sambil tersenyum. Tapi karena aku belajar. Tuhan mendengarkan aku, bahkan saat aku belum mengenalnya, dan kamu adalah doa yang dikirimkannya untukku. Alim mengusap pipi Katrina yang mulai basah oleh air mata bahagia. Dan kamu adalah jawaban dari hidup sederhana yang selama ini aku cari. Ternyata sederhana nggak selalu miskin. Kadang, sederhana itu kaya, karena cukup dan tulus. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, mereka duduk berdua di teras rumah kecil yang dibeli Alim dari hasil usahanya. Bukan rumah mewah, tapi hangat. Bukan karena dindingnya, tapi karena dua hati di dalamnya saling memilih. Bukan karena status, tapi karena cinta. Langit malam itu cerah. Bintang-bintang bertabur di langit Jakarta. Katrina bersandar di bahu Alim. Kamu tahu, katanya pelan. Kalau Tuhan bisa menjodohkan polisi Amerika dan tukang gorengan Indonesia, aku yakin apapun mungkin terjadi. Alim terkekeh. Iya, termasuk kamu jadi ibu warung gorengan nanti. Mereka tertawa bersama. Kali ini tanpa beban, tanpa keraguan, dan tanpa penyamaran. Hanya dua hati yang saling menerima. Pagi Jakarta itu berbeda. Bukan karena cuacanya. Matahari tetap menyapa seperti biasa. Burung-burung masih berkicau di atas kabel listrik. Dan deru motor masih berlalu lalang seperti orkestra kota yang tak pernah diam. Tapi pagi itu berbeda. Karena di sudut kecil sebuah gang sempit, warung gorengan kecil bernama Cinta and Tempe resmi dibuka. Bukan warung biasa. Warung itu punya dua pemilik. Alim, yang dulu dikenal sebagai tukang gorengan biasa, dan Katrin McKenzie, mantan polisi. Amerika yang kini mengenakan hijab sederhana dan senyum yang hangat. Warga sekitar ramai datang. Bukan karena promo atau diskon, tapi karena mereka ingin melihat kebahagiaan dua orang yang telah mereka saksikan jatuh cinta dari nol. Dari tawa sederhana sampai air mata yang pernah jatuh di selokan depan. Tempe 1, Bu Katrin, seru Pak. Rudi, sopir angkot yang selalu langganan. Pisang goreng 2, Bang Alim. Tapi jangan gosong kayak hatiku. Canda Bu Lilis, ibu-ibu RT Katrin tertawa sambil membungkus gorengan. Tangannya cekatan, logatnya campur-campur, dan sesekali masih terdengar aksen asing yang belum hilang sepenuhnya. Tapi semua orang di sana sudah menganggapnya bagian dari kampung. Sementara Alim sibuk menggoreng, sesekali melirik istrinya dengan penuh bangga. Tak pernah terbayang dalam hidupnya, cinta sejati bisa muncul dari tempat yang tak terduga, dari perempuan yang datang dari seberang dunia, menantang jarak, budaya, dan masa lalu. Malam itu, setelah warung tutup dan tawa-tawa warga reda,
Katrin duduk berdua bersama Alim di teras rumah kecil mereka. "Lim," katanya pelan sambil menatap langit penuh bintang. "Aku sering mikir, kalau dulu aku nggak ke Indonesia, mungkin aku nggak akan pernah kenal apa itu ikhlas." Alim tersenyum. "Aku juga, Trin. Kalau aku nggak nekat nyamar jadi tukang gorengan, mungkin aku masih dikelilingi orang-orang palsu dan nggak pernah tahu rasanya dicintai. Bukan karena dompet, tapi karena hati." Katrina diam sebentar, lalu berkata lirih, "Aku kadang masih kaget, kamu tuh pengusaha sukses, tapi pilih jualan gorengan. Hidup kamu nggak gila?" Alim tertawa, kecil. "Buat sebagian orang, iya. Tapi buatku, warung ini lebih dari cukup. Setiap hari bisa lihat kamu, bisa dengar suara kamu, bisa berbagi sama orang sekitar. Itu kekayaan yang nggak bisa dibeli." Katrina menggenggam tangannya erat. "Dan kamu," lanjut Alim, "adalah hadiah paling gila dan paling indah yang pernah Tuhan kirim." Katrina memejamkan mata, menikmati angin malam, aroma sisa minyak goreng, dan dekapan hangat suaminya. Ia sadar, hidupnya yang dulu sibuk dan penuh tekanan di Amerika, kini berubah total. Tapi anehnya, hatinya tak pernah setenang ini. Dalam sujud, ia temukan kedamaian. Dalam doa, ia temukan makna baru tentang kehilangan, penerimaan, dan cinta. Beberapa bulan kemudian, warung mereka makin ramai. Bukan karena viral, tapi karena ketulusan mereka menular. Anak-anak kecil sering duduk di bangku kayu, mendengarkan kisah Bu Katrin dari Amerika yang belajar wudhu sambil jatuh ke ember. Warga sekitar sering meminta nasihat dari Bang Alim, yang dikenal bijak meskipun hanya lulusan hidup. Dan setiap orang yang lewat selalu senyum, karena tahu bahwa di gang kecil itu, cinta tidak cuma dijual dalam bentuk tempe goreng, tapi juga dalam bentuk ketulusan yang digoreng dengan hati. Di dinding warung, tergantung sebuah tulisan sederhana dengan bingkai kayu. Cinta sejati tidak mengenal negara, bahasa, atau status. Ia hanya butuh dua hati yang mau saling menerima, meski datang dari dunia yang berbeda. Dan di bawahnya, ada foto Katrina dan Alim, tersenyum lebar dengan celemek gorengan dan tangan saling menggenggam. Langit Jakarta masih sama seperti dulu. Tapi di gang kecil itu, cinta telah mengubah segalanya.